Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir bersama-sama dalam majelis ilmu. Kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam rangka mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Sungguh sebaik-baik manusia man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari firman-firman Allah, mereka-mereka yang mau mengajarkan firman-firman Allah. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjadi sebaik-baik manusia, bahkan lebih dari itu menjadi sebaik-baik makhluk. Kita pernah mendengar firman Allah, ya ulaika hum khairul bariyah. Surat nopo niki? Al-Qur'an. Al-Bayyin. Nah, kok iso Al-Bariyah itu surat nopo malih ya? Ya disebutkan di sana bahwasannya mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beramal soleh, ya, sejatinya mereka adalah khairul bariyah. Dan di akhir surat tersebut disebutkan dzalika liman khasyiya rabbah. Itu semua Allah berikan bagi mereka-mereka yang takut kepada Tuhannya. Dan kita tahu orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ilmu. Maka kita punya potensi untuk menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dengan jalan apa? Dengan jalan belajar agama. Dengan jalan apa? Mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Makanya syaitan itu tidak ridho bila kita itu rawuh, bila kita itu hadir dalam majelis ilmu. Gak ridho. Karena pinginnya syaitan kita menjadi syarrul bariyah, menjadi manusia yang paling buruk, menjadi manusia yang paling durhaka nantinya,
kemudian akan dilemparkan pula ke dalam api neraka bersama para syaitan. Maka menuntut ilmu itu meskipun terlihat mudah, tapi nggak banyak peminatnya. Karena berat. Ya. Makanya beruntung kita bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan kita hadir dalam majelis ilmu ini. Dan ketahuilah, di antara perintah Allah yang paling berat, itu perintah apa? Nopo perintah Allah sing paling abot? Salat. Apa malih? Zakat. Nah, sebut malih. Puasa. Nah, malih. Napa? Sedekah. Napa malih? Dan lain. Perintah Allah yang paling berat itu adalah istiqomah. Tidak semua yang bisa memulai bisa mengakhiri. Tidak semua yang bisa memulai bisa melanjutkan sampai finish. Makanya jangan heran dan jangan kaget kadang kita lihat suatu majelis ilmu pertama nih kebek suwe-suwe merotoli. Ya, ada seorang teman tuh bercerita pernah ada bahasa Arab, kajian bahasa Arab, biyen wokeh kemudian gak nyiso blas. Ya siji sik apik, ora nyiso blas. Bisa dibayangkan. Karena memang istiqomah itu berat. Makanya Allah pernah berfirman dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Tetaplah kita di jalan sing bener iku lanjut, no ojo mandek. Ya, surat napa wau? Ayat pinten? 12. 112. Loh, makanya kita konfirmasi malih. Engko iki jare wau ustate iki menyesatkan iki ngono. Ya. Jadi tetaplah kita di jalan yang lurus ini. Sabar. Ini perintahipun Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Ibnu Abbas pernah mengatakan, manuzila ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayah hiya asyaddu wa la asyakku min hadhil ayati alaih. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat, lebih susah dari ayat ini. Berat, Bu. Padahal kita tahu innamal a'malu bil khawatim. Ya ora apa-apa salah, saya penting jenengan wis jawab. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penghujung. Penghujung niku napa? Akhirnya. Ora kabeh sing ngawali iso sampai akhir. Tapi siapa yang bisa mengakhiri, dialah orang-orang yang beruntung. Ya. Makanya bukan siapa yang paling dahulu, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Wah, aku wis luwih senior iso sampai akhir, kok enggak ada jaminan. Ya. Bukan siapa yang paling senior, bukan siapa yang paling lama hijrahnya, bukan siapa yang paling lama belajarnya, tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir nanti. Karena amal itu tergantung akhirnya. Makanya yang baru belajar gak usah minder, gak apa-apa. Ya,
Wong ada orang yang membunuh 100 orang lagi taubat di mlebu surga. Padahal dia baru bertaubat. Amale ya rong pati oke. Tapi ketulusan dia dalam bertaubat kepada Allah dan ketulusan itu diaplikasikan dengan meninggalkan tempat yang lama berpindah ke tempat yang baru, harapannya dia bisa memperbaiki dirinya, itu dicatat itu. Tidak disia-siakan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir. Maka nih yang berat ibu-ibu, bisa istiqomah sampai akhir. Terus makanya minta pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Terus minta apal jane tapi jarang diwaca. Lho niku menungso niku jane awak dhewe kuwi suwi ngaji insyaallah akeh apale tapi ro mesti prakteki. Makanya ilmu yang bermanfaat itu bukan berapa yang dihafalkan, tapi berapa yang sudah diamalkan. Ya. Karena pagi juga minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu, bapak rahimakumullah atau ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa sholawat serta salam pun kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan teladan bagi kita semuanya. Fa insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu tema, di antaranya adalah tahan amarahmu, raih ridho Rabbmu. Siapapun kita, mau yang sudah ngajinya sudah 50 tahun, 70 tahun, tentu pernah marah dan punya potensi untuk kembali marah. Ya, punya potensi. Bahkan tidak jarang kita merasakan kemarahan, emosi nih jari wong Jawa ngono wis ning ubun-ubun karet mledosi. Makanya nih wis kadang wis model koyok ngene iki ya disenggol titik ngono muring-muring iso seminggu. Ya. Tantrum dan lain sebagainya. Ya memang sifat marah tabiat yang tidak mungkin bisa lepas dari diri seorang hamba. Kenapa demikian? Karena manusia itu memiliki hawa nafsu. Ya, manusia memiliki hawa nafsu, yang hawa nafsu itu cenderungnya, condongnya ingin selalu dituruti. Ya. Hawa nafsu itu condongnya ingin selalu diikuti. Padahal mengikuti hawa nafsu itu salah satu sebab kita akan menjadi orang-orang yang jatuh dalam kebinasaan. Jadi mengikuti hawa nafsu yang buruk itu akan menjadikan kita jatuh dalam jurang kebinasaan. Soalnya nek hawa nafsu sing buruk nek diikuti, subhanallah. Makanya kata Rasulullah, salasun muhlikat. Ada 3 yang bisa menjatuhkan seorang mukmin ke dalam kebinasaan. Apa itu? Syuhun mutor, yaitu tamak, ya, rakus, lagi pelit. Wahawan muttabaun, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi, yaitu seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ini 3 hal
yang bisa menjatuhkan manusia dalam kebinasaan. Yang pertama sifat rakus, dan ada pelitnya juga, wis rakus medit. Yang kedua apa? Mengikuti hawa nafsu. Makanya kita diingatkan wala tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu yang buruk itu. Inna nafsala ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu yang mengajak pada keburukan. Makanya jangan mengikuti hawa nafsu itu. Ya. Dan sekali lagi semua manusia berpotensi bisa marah. Jangankan kita pernah mendengar kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika fitnah melanda putri beliau. Ya, ketika fitnah melanda putri beliau dan ternyata yang memfitnah, yang ikut andil adalah orang yang seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Kebutuhan keluarganya ditanggung oleh sahabat Abu Bakar. Ternyata dia ikut andil dalam memfitnah. Wis dicabut semua itu. Ya. Wis kono-kono urip-urip dhewe. Wong diwehi ati ngerokok rempelot. Udah dicabut semua tuh. Karena sifat kecewanya, marahnya tuh dengan seseorang tersebut. Kok nggak ngerti matur suwun? Duh, sekelas Abu Bakar. Meskipun setelah itu dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya aku ini juga manusia biasa. Ardo kama yardo al-bashar. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang. Wa aghdabu kama yaghdabul bashar. Dan aku bisa marah sebagaimana manusia bisa marah. Rawahu Muslim. Karena Rasulullah SAW itu adalah abdun, seorang hamba. Cuma Rasul itu diangkat menjadi seorang Rasul. Makanya Abdullah wa Rasul. Rasul itu juga manusia biasa, tapi baginda Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Jadi masih ada sisi kemanusiaannya, sisi manusia biasanya yang juga punya potensi untuk marah. Loh, niku Rasul, apalagi kita. Ya. Dan ingatlah, marah itu seperti bara api, Bu. Ya, bisa lebih membesar, berkobar, bahkan kalau setan sudah ikut andil kemudian dikobarkan dalam hati kita, sifat marah itu bisa merusak agama, merusak akal, bahkan merusak hubungan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Kita sering mendengar orang itu sumpah serapah gara-gara gak bisa nahan dirinya. Bahkan terkadang subhanallah, kita mendengar seorang suami mentalak istrinya pun gara-gara masalah yang sepele, tapi gara-gara emosi. Wis bali mulih wae. Pun kadang kita melihat seorang suami, seorang ibu marah dengan nada yang tinggi kepada putra-putrinya. Doa-doa yang buruk terucap dari lisannya. Kenapa? Marah. Tetangga cekcok, kenapa? Marah. Nggak bisa nahan diri mereka. Ya. Bahkan subhanallah, ada orang yang tidak ridho dengan takdir yang Allah gariskan kepadanya, sehingga mereka menuduh Allah tidak adil. Sholatku gak kurang-kurang, tahajudku yo gak kurang, sedekahku kok aku isih panggang ini. Subhanallah. Kenapa ini semua bisa terjadi? Salah satu faktornya seorang mukmin tidak bisa menahan dirinya, tidak bisa menahan lisannya, kurang bersabar dalam menghadapi setiap persoalan dan problematika kehidupannya.
Ya, subhanallah. Benar bila Rasul itu pernah mengingatkan kita semuanya. Dan hanya kita, sahabat itu diingatkan oleh Rasul tentang siapakah orang yang paling kuat di atas muka bumi ini. Rasul menyebutkan tuh dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu yang selalu menang dalam bergulat. Tanding nopo menang, bela diri nopo menang, niki menang, niku menang. Itu kata Nabi bukan orang yang kuat. Belum. Nah terus siapa yang dimaksud orang yang kuat itu wahai Rasulullah? Orang-orang kuat itu adalah innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, yaitu orang yang mampu menahan dirinya ketika dia sedang marah. Hadis ini nasihat buat kita. Bukan seseorang itu nggak punya rasa marah, tapi ada orang yang marah diluapkan dan ada yang ditahan. Makanya menahan apa? Amarah. Jadi ono wong sing muring, Bu, tapi dia lebih memilih dia. Istighfar ya Allah. Astagfirullah. Tapi ada orang yang meledak-ledak. Ya, sehingga umpatan, cacian, sembarang metu kabeh. Subhanallah. Jadilah orang yang lebih memilih untuk diam, menahan amarah kita. Karena orang yang paling kuat kata Nabi, orang yang mampu menahan amarahnya. Dia lebih memilih diam. Dia lebih memilih untuk menahan lisan karena dia paham. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidaklah apa yang keluar dari lisan kita, ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mengawasi. Ada malaikat yang dekat dengan kita. Gak ada yang terlewat tuh dari catatan tersebut. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan kena di yaumul qiyamah. Ya. Makanya orang yang beriman, orang yang memiliki karakteristik yang baik, bukanlah mereka yang nggak bisa marah, bisa, tapi dia lebih memilih apa tadi? Menahan, ngempet, ya, luar biasa itu. Makanya mereka yang mampu menahan amarahnya, memilih untuk diam, memilih untuk bersabar, Allah cinta pada mereka. Ya, Allah cinta mereka. Ada sebuah ayat yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ali Imran 133 sampai 134. Allah berfirman tuh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lah, surga ini disediakan untuk siapa? Yang pertama, alladzina yunfikun fis sarra'i wadh-dharra, mereka yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mana yang lebih sulit, Bu? Sedekah di waktu lapang atau waktu sempit? Waktu sempit. Jadi dua-duanya angel.
Kenapa? Karena mau sedekah, baik dia lapang atau sempit, bukan masalah duit atau tidak, tapi masalah mental. Ya, masalah mental. Sedekah itu uang bu, nek wis yen duit oke, tapi nek mentalnya medit tetep panggah. Ya mas yo duitnya oke ya tetep abot, panggah abote wis. Makanya kadang-kadang nok saiki ana duit 100.000, 50.000, 20.000, 2.000 sing metu kok enek gambar pedang ngono lho ya sing ditokni gambar pedang. Pinten niku? Lho, untungnya saiki wis rapati enek. Kenapa? Mental. Sahabat itu bukan semua orang kaya. Tapi mentalnya itu mereka lebih mencintai akhirat. Pernah saya sebutkan, ada seorang wanita dengan 2 putrinya, dengan 2 anaknya, datang ke rumah Rasul. Datang ke rumah Rasulullah itu minta makan. Minta. Dan ternyata di rumah Rasulullah nggak ada apapun kecuali sebutir kurma. Dan itu pun diberikan kok sama istri Rasulullah. Ada juga orang datang ke Rasulullah, dia itu minta 1 lembah kambing. Kambing atau domba dalam riwayat disebutkan antara itu. 1 lembah, jadi ini gunung, kemudian ada lembah. Ada orang yang minta 1 lembah kambing atau domba. Kira-kira jenengan kayak orang. Siji, waduh siji, diwai ora. Rasul dikasih tuh orang 1 lembah kambing. Ada juga orang yang cerita ini. Orang ini tuh paling benci dengan Rasul, paling benci, gak seneng blas. Sama Rasul dikasih 100 ekor unta. Ditambah lagi 100 lagi, ditambah lagi 100 lagi. Total 300. Apakah Rasulullah kaya raya? Iya. Tetapi Rasulullah sering nggak makan. Soal ini ngomai nggak ono popo. Pernah Rasulullah datang ke rumahnya, tanya pada istrinya, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Nggak enak. Oh ya wis aku tak kosong. Menandakan apa? Meskipun Rasulullah sedermawan itu, tidak terus-terusan di rumah Rasulullah ada makanan. Bahkan pernah berbulan-bulan rumah Rasulullah itu tidak ada asap yang keluar dari rumahnya. Berarti apa maksudnya? Ora masak. Makanya sedekah itu ya kembali lagi mental. Dan inilah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, termasuk wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya. Dialah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Nahan loh, berarti masih ada rasa pori kok enek jane, tapi diempet, tapi ditahan. Dia tahan bener-bener itu. Ya. Loro panas, ya. Panas, bener-bener panas iki. Tapi itulah yang dia pilih. Makanya disebut sabar itu seperti panas. Sesuatu yang sifatnya panas, ngempet. Tapi nek awak dhewe iso, masya Allah, ada surga yang disiapkan. Termasuk yang disiapkan surga ini siapa? Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, tubuh menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Diempet, ya wis lah apa wis. Tak sepuro wis. Lebih berat lagi. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada sahabat Abu Bakar. Ya, itulah yang Allah perintahkan pada sahabat Abu Bakar. Makanya ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, setiap kita punya potensi untuk marah, tetapi tahanlah amarah kita.
Demi apa? Agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan menahan amarah luweh milih sabar timbang apa tadi? Mengucapkan ucapan yang tidak benar adalah sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa mengantarkan aku ke dalam surga. Qala la taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. Empet, amarahmu itu diempet, ojo diumbar. Ya. Karena marah itu bermacam-macam. Orang marah itu ada yang pakai lisan. Ada orang marah-marah pakai tangan. Ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Perhatikanlah hadis Rasulullah. Man kaldoma ghaidun wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Siapa yang mampu meredam amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskan, maka niscaya Allah akan panggil dia di hadapan orang-orang banyak di hari kiamat nanti. Allah bangga dengan kita. Allah tuh bangga dengan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Allah itu senang dengan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Allah cinta. Lah kita mau tidak dicintai oleh Allah. Kalau memang kita mau dicintai oleh Allah, maka tahanlah amarah kita. Orang yang kuat bukan orang yang menang bergulat, tapi dia mampu menahan amarahnya ketika amarahnya sedang memuncak dalam kehidupannya. Berat. Apalagi dalam rumah tangga. Nggak ada rumah tangga mulus-mulus itu. Kadang kayak roller coaster. Ya, kadang di atas, kadang masalah itu luar biasa banyak. Subhanallah. Tapi tahanlah lisan kita. Makanya ketika dalam rumah tangga ada masalah, saling bisa nahan amarah, nggak jadi masalah yang besar. Tapi ketika sama-sama nggak bisa nahan amarah, wah jadi masalah gede, bahkan lebih besar mungkin dari tsunami. Ya, Islam mengajarkan kita solusi terbaik. Menahan amarah, menahan amarah, menahan amarah. Bahkan pernah disebutkan dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, wa hadha thana'ul jamil wal jazaa'ul jazilu idza tarattaba ala mujarradi qadhmil ghaidi. Pujian yang indah, balasan yang besar itu diberikan karena sebatas menahan emosi. Ya, fa kaifa idzan dhammal afu ilaihi aw zada bil ihsani alaihi. Bagaimana jika ditambah dengan sifat memaafkan atau bahkan membalasnya dengan kebaikan? Ada orang berbuat buruk dengan kita, awak dhewe muring-muring jane awak dhewe iso ngempet iku balasane wis surga. Apa meneh jenengan bisa naik level dengan apa? Memaafkan dan justru membalas dengan kebaikan. Ku level sak dhuwure, Bu. Kayak sahabat Abu Bakar tadi, ono wong sing jenengan bantu bendino, kemudian etrek-etrekan jenengan. Jenengan iso nahan amarah enggak muring-muring, itu sudah surga loh. Apalagi kemudian jenengan memaafkan. Apalagi jenengan bisa membalasnya justru dengan kebaikan. Makanya tadi disebutkan Rasulullah itu. Jadi ada orang yang bencinya naudzubillah dengan Rasul. Bahkan orangnya sendiri mengatakan, saya itu orang yang paling benci dengan Rasul. Paling benci. Tapi Rasul justru memberi hadiah 100 ekor unta. Tambah lagi 100 ekor unta. Tambah lagi 100 ekor unta. Insya Allah ini luluh hatinya masuk ke dalam agama Islam tuh. Ya, maka ini yang hendaknya kita pahami.
ya, pujian, balasan besar itu hanya bagi yang mampu menahan amarah. Apalagi bisa menahan amarah dan ditambah dua sikap berikutnya. Apa tadi? Memaafkan, dan apa tadi atasnya lagi? Membalas dengan kebaikan. Waduh lah kan enggak patek, wah gak salah kok. Wah aku lu salah, wah aku iki lu ora nyapo-nyapo, aku malah digoroi. Mosok aku kudu sing ngalah, mosok aku kudu nyepuro, gengsi aku. Subhanallah. Padahal sekali lagi maafkan. Ya, maafkan, balaslah dengan kebaikan. Atau bersabarlah, maafkan dia dan berikan balasan yang lebih baik. Balaskan dia dengan doa-doa kebaikan. Ya, awak dia muring-muring gak ada faedah, tapi ini awak dia dizolimi, kemudian mendoakan kebaikan, doa kita terangkat. Karena diantara doa yang tidak tertolak adalah da'watul mazlum, doanya orang yang didolimi, terdolimi, itu doanya mustajab, gak tertolak tuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba tuh, ya, makanya diantara wasiat, ya, wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wasiat untuk menahan amarah. Itu wasiatnya Rasul. Nahan amarah itu wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis masyhur, ketika ada seorang sahabat yang mendatangi Rasul dan dia mengatakan, "Ausini ya Rasul, wasiatlah kepadaku, wasiatkan sesuatu kepadaku." Nah ini juga menunjukkan nggak apa-apa jenengan datang ke seorang nasihati aku, nggak apa-apa, boleh. Wasiatkan kepadaku tentang sesuatu yang baik. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, qul la taghdab, jangan marah. Ini Rasul, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dan itu diulangi lagi, la taghdab. Diulangi lagi, la taghdab. Yang dikatakan disebut la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Dan ini juga ada ibrah, ibu-ibu. Seseorang itu harus tahu kondisi siapa yang minta nasihat. Seseorang itu hendaknya tahu kebutuhan orang yang meminta nasihat, kondisinya. Jadi wong iki sopo, ya, agar apa? Agar nasihatnya tepat. Dalam hal ini orang ini berarti gampang muring, makanya nasihatnya Rasul gak oke-oke, kursi ojo muring lho, kursi tok lho. Enggak diceramai kayak pengajian, enggak, cuma satu, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga, sudah selesai. Makanya kadang-kadang kenapa tuh anak kita itu kadang bosen malah, karena kita kadang-kadang ngandani uga kursi oke, retail ya, ceramah isu Jumat mawon. Ya wong tuane lego, anake gelo gitu lho. Ora terima gelo bisa. Mari ngono nek wong tuane ngomong wis waleh ngoten. Ya, ini strategi Rasulullah juga. Ya ini strategi nih Rasul. Jadi Rasul nggak ngomong sembarang wis ngene enggak. Rasul cuma mengatakan la taghdab, jangan marah. Sudah selesai. Walakal jannah, bagimu surga. Sudah, satu nasihat. Makanya kadang-kadang anakku, saya setuju ini Bu, jenengan ngandani sing rental oke, lha sing dirungokno lho kadang rong mesti belas kadang-kadang. Tapi nek kadang wong tua ngandani le, oh ya salat. Suwayahe. Lha kadang lu dirungokno timbang le salat iki wis waya salat wingi wis ngene iki ngene sembuh ora disebut kabeh. Sik. Ora dirungokno malah. Karena ada istilahnya hikmah dalam memberi nasihat. Dan Rasul memberikan hikmah itu.
dan memberikan contoh pada kita bagaimana memberi nasihat yang baik, wasiat yang indah, ya, to the point Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan banyak hadis-hadis yang semisal satu kalimat, ya. Ada seorang sahabat pula, masih kecil, anak kecil. Rasul sebutkan, ya gulam, Rasul manggil itu anak kecil dengan panggilan yang lemah lembut, ya gulam. Nek cari wong Jawa, ya, samillah, yo mbok yo ngucap bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Sudah, ini ati mangan Rasul hanya memberitahu seputar ini. Gak melebar nih dindi, ngowetan, ngulon, ngalor, ngidul, enggak. Sahabatnya ini masih kecil, mau makan, dinasihati sama Rasul, ya ulam, ya, samillah, ucapkan bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang ada di dekat-dekatmu saja, gak usah ngerangkeh honor ini. Ya. Loh, singkat cuma beberapa kalimat, tapi itu membekas dalam hati sahabatnya. Membekas sekali. Ya. Artinya juga nasihat kita yang mungkin sepatah dua patah kata itu jauh lebih didengar anak-anak kita, lebih menyentuh hati anak-anak kita daripada orang tuanya kemudian ngadani siji iso meraman jeung titi, ya, ngetan ngulon wau malah ora ono manfaati. Yo enek manfaati tapi kurang didengarkan oleh anak-anak kita. Malah bingung sing dise, sing tak rungokno lan sing tak lakoni. Akhirnya blas ora dilakoni kabeh. Subhanallah, ya, itu diantaranya. Jadi diantara wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya adalah la taghdab, jangan marah. Apa yang didapat? Walakal jannah, bagimu surga. Ikhwani fiddin, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan pula, memberikan teladan bagi kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama sahabatnya Ibnu Mas'ud, ya, jadi Rasulullah itu pernah diberitahu oleh sahabatnya Ibnu Mas'ud tentang ucapan seseorang, dan ucapan itu sesuatu yang tidak mengenakan. Nek jenengan terus ujuk-ujuk ditekani kancane ngomong, Bu, sampean wingi lho delok nek kok bla 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 bla. Kira-kira responin jenengan piye? Moring apa moring-moring? Loh, Rasul itu gitu, datang sahabatnya Ibnu Mas'ud cerita tentang ucapan seseorang. Apa itu? Rasul, pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Pembagian model opo ini, ya. Maka ucapan tersebut terasa berat bagi Rasul. Wajahnya berubah, beliau marah. Masuk Rasul dituduh pembagian gak sesuai dengan syariat. Dipikir Rasul itu abad sebelah dan lain sebagainya. Maka Rasul mengucapkan, laqad udhiya Musa bi aktsara min hada fasabar. Sungguh Musa itu pernah disakiti dengan yang lebih menyakitkan lagi, namun beliau memilih bersabar. Ane jenengan omong nih model piye sing sabar, ditahan lisane. Nabi Muhammad pernah disakiti lebih daripada kita. Nabi Musa pernah disakiti lebih daripada kita, tapi mereka lebih memilih untuk menahan dirinya. Mereka menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu, pilihlah kalimat yang baik, ya. Jenengan bebas pilih kok, tapi kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, amalkanlah apa yang tadi kita
sebutkan, yaitu bersabar, menahan lisan-lisan kita, menahan tangan-tangan kita. Kenapa? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang sabar, bahkan pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan pahala tanpa batas. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, di antara wasiat Rasulullah kalau memang pas marah agar gak muntup, agar gak keperucut dari sifat marah itu, justru kita bisa menahan semuanya. Kata Rasulullah, saat engkau marah berta'awudlah, ya, berta'awudlah kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Al-A'raf ayat 200. Dan jika setan menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini yang kita lakukan pertama. Ya, berta'awud. Gimana ta'awud? Nah, ada sebuah hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Pada suatu hari aku pernah duduk-duduk dengan Nabi, ya, sedang dua orang lelaki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Fahaduhu mahmar wajhuh, maka salah satu dari kedua orang itu wajahnya memerah. Wong muring-muring lah ngoten to, Bu. Wajah abang terus urate napa? Metu kabeh, mripate mendelik, ya. Fa ahaduhu ma ihmar wajhu wantafakhat audajuhu, dan tegang pula urat lehernya. Lho, biyen tibake gak jauh beda kaya saiki. Wong biyen nek muring-muring ya ora mripate abang terus napa urate metu, padha tibake. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah a'lamu kalimatan, sungguh tidaklah aku tahu suatu kalimat, lau qala dhahaba anhu ma yajid, kalau diucapkan pasti hilang apa yang dia rasakan dari sifat marah itu. Apa yang diucapkan? A'udzu billahi minasyaiton, ya, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid, maka hilanglah apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Ya, juga dalam hadis Rasulullah, idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadbuh. Jika seorang dari kalian marah lalu mengucapkan aku minta perlindungan kepada Allah, maka redamlah amarahnya. Nah, ini tips pertama. Ucapkan a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, ini yang harus kita lakukan. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, pernah di zaman Rasulullah juga ada orang marah. Beliau meminta salah satu sahabat untuk mengingatkannya agar membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahu ahadus sahabah ta'awwadz billahi minasyaiton. Salah satu temannya mengingatkan, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Faqala atu rabbi ba'sun amajnunun ana idhab. Ya. Ternyata orang tadi berkomentar, apakah kalian sangka saya sedang sakit? Apa saya ini sudah gila? Pergi sana. Hadis ini juga memerintahkan kita mengilingkan. Apa mengilingkan? Mengingatkan orang yang sedang marah. Kadang wong marah iku yo kalap lali. Bu, ucapno ta'awudz. Jadi nek wong marah itu kita ingatkan, ayo ucapkan ta'awudz. Sebelum jenengan sabar ya Bu yo. Nah, itu kan solusi pertama apa tadi? Perintah untuk mengucapkan ta'awudz. Soalnya ini gak umum. Umumnya awak dhewe lak ngene sing sabar yo. Nah ngoten to.
Ono muring sabar Bu, sabar lah. Istighfar. Ternyata di zaman Rasul juga sudah pernah ada. Terus apa yang diucapkan ya? Mengingatkan agar membaca ta'awud. Ternyata respon orang tadi apa? Aturabi ba'sun amajnuna ana. Mau kira aku iki loro, apa mau kira aku gila? Kok mau kon maca ta'awud? Idhab wis rono pergi. Ya kon mire gak apa-apa. Nganti kon pergi. Tapi ya ini sikap manusia, kadang ono sing dileno apik malah ora trimo. Kenapa? Karena tadi sifat marah sudah menutup hatinya. Menjadikan amarahnya seperti api. Sehingga nih ono wong ngandani malah muring-muring. Mau pikir aku iki sakit, mau pikir aku iki gila. Mau aku sek waras. Jadi nggak terima dia diingatkan. Padahal ini di zaman Rasulullah, bagaimana dengan di zaman sekarang? Maka ini juga salah satu ilmu ya buat kita. Saat ada orang marah, nggak selamanya kemudian sabar. Nah, ternyata kan ayo ucapkan ta'awud. Agar apa toh? Agar sifat marahnya itu pergi. Dzaba anhu ma yajid, maka pergilah apa yang dia alami dari kemarahannya. Jelas ya? Ini biasanya istighfar. Nah, saiki ayo ucapkan ta'awud. Ayo Bu, ucapkan ta'awud. Mau pikir aku setan, nah niku dengan kan isi sabar. Ya. Kemudian yang kedua, berwudu. Ya, yang pertama ta'awud, yang kedua berwudu. Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya kemarahan itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaiton khuliqa min nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa inna matutfa'un naru bil ma. Ya, dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka jika ada di antara kalian yang sedang marah, maka wudulah. Ini perintahnya Nabi. Kalau ada yang marah di antara kita, ambil itu air wudu. Karena marah itu dari syaitan. Maka nek bojone jenengan muring, jenengan milu muring iki geni ketemu geni iso kebakaran. Maka nek sing waras ngalah. Nek jenengan rasa waras yo meneng. Ya. Ngalah meneng. Jadilah air yang lebih tenang ya, menang direspon enggih ya, itu kan lebih enak daripada jenengan suami ini marah, jenengan marah udah ketemu tuh, jadilah api yang besar. Kemudian kata Rasul pula, jika dia sedang berdiri hendaknya dia duduk. Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau dia marah dalam posisi berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa in dhaba anhul ghadab wa illa falyaqji. Karena dengan marahnya itu bisa hilang kalau dia duduk. Tapi jika dengan duduk pun belum bisa hilang, maka ambillah posisi tidur. Turu. Kok ana wong turu isih muring-muring, nah iki berarti sampai kegawa ngipi. Ya, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah diam. Solusi orang marah itu biar masalahnya gak tambah gede, meneng. Makanya nek ono masalah itu, ada problem itu menengo. Ada orang ngomong sembarang meneng. Engko lah adem-adem dhewe. Termasuk ada masalah hidup, diam, ojo cerita ning ngene story. Ya Allah, urip wabot, status. Jangan diem, ambil air wudhu, minta pertolongan pada Allah. Mana zaman sekarang, Gen Z sekarang, subhanallah. Ya, termasuk pasutri yang masih muda-muda itu ya. Dan kita juga miris, sekarang itu banyak kasus perceraian. Banyak. Gak sing ngaji, gak sing ra ngaji. Ya. Kenapa? Salah satu faktornya adalah apa yang dipelajari tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, makanya ngaji gak ngaji, kenapa terjadi perceraian? Karena ilmunya tidak diamalkan dalam kehidupannya. Ilmunya hanya sekedar teori. Ya, ini berat ini. Ditambah lagi subhanallah, ya kondisi saat ini yang seperti ini, kadang-kadang ada ya orang-orang yang sudah ngaji memaknai tawakal itu dengan pasrah bongkoan. Napa pasrah bongkoan niku? Pasrah sing ora dibarengi usaha. Niku jenenge pasrah bongkoan. Jadi wonten ya, ini pemahaman yang keliru dari orang-orang. Ya loh, dia sudah nikah kok nggak kerja, wis nek jatai rezeki nenek yo enek tat ngono. Nggak perlu kerja. Ya, subhanallah, ini juga pemahaman yang keliru. Ya, Allah itu nggak mungkin ujuk-ujuk menurunkan hujan emas bagi orang-orang yang nggak mau usaha gitu. Ini disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya, subhanallah sekali lagi. Kembali lagi bahwasannya diam ketika marah itu solusi. Dan perintah Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian marah, diamlah, menang tuh. Suami marah, diamlah. Ojo jenengan nambah. Semarah apapun diam dulu, biarkan tenang. Nggak akan selesai nanti, nggak akan selesai, nggak ketemu ujungnya. Ya, diam dulu. Udah tenang, silahkan ngomong. Diam. Karena nggak mungkin api itu akan dilawan dengan api. Wong Nabi merintahkan marah itu dari syaitan, untuk ya, jika terjadi pada orang lain marah dengan kita, diam, kita udah diam aja, udah diam. Ya, itu perintah. Marah, diam, udah solusinya itu. Baik orang lain marah pada kita atau kita saat sedang marah, diamlah. Itu adalah sebuah solusi. Ya. Kemudian perlu dipahami, ada sebagian ucapan yang menjadi nasihat buat kita. Awalul ghadabi junun wa akhiruha nadam. Awal dari marah itu kegilaan. Kaya wong kesetanan dulu. Jadi awal wong marah itu gila. Wa akhiruhu nadam, dan kesudahannya adalah penyesalan. Makanya ada, kalau tadi kita katakan ada suami marah dengan istrinya, ucapkan bla 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 sembarang. Gua wis mari kula, ya Allah. Pas ngomong kayak wong gila. Nek jare wong cuwek wong gendeng. Kuwabe diungkit kabeh diomongno, tapi kowe wis asrep diam, ya Allah, kok ini. Makanya kata para ulama, awalul ghadabi junun, awal orang marah itu kayak orang gila. Wa akhiru, dan akhirnya nanti kalau sudah selesai marahnya, nadam, penyesalan. Makanya Nabi mewanti-wanti kita, wis menengok, tahan, empeto, diem, udah. Ya. Dan ini yang merintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita sedang marah, maka ingatlah ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menahan amarah. Baca itu, ingat-ingat lagi, oh aku dinahan amarah surga, dan aku muring-muring lah balasannya naudzubillah. Ingat-ingat itu. Dan yang terakhir, ya yang terakhir, sering-sering baca doa, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi warridho. Ya Allah, aku memohon kepadamu perkataan yang benar pada saat marah dan saat ridho. Ini doa, as'aluka kalimatal haqqi. Ulangi, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi warridho. Aku memohon kepadamu perkataan yang benar fil ghadabi warridho.
Aku memohon kepadamu perkataan yang benar. Kapan? Saat marah dan saat ridho. Wong niku nek ridho lah ucapane penak, leres mboten. Tapi nek pas marah, wah iso-iso kebun binatang metu kabeh. Iso-iso sembarang kebaikan yang pernah dilakukan diungkit. Nah, ini yang kita ucapkan. Termasuk berdoalah kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku memohon atau aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, dan dari hawa nafsu yang buruk. Hafal ini ya yang kedua? Oh belum. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq min munkaratil akhlaq min munkaratil min munkaratil akhlaq min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, hawa nafsu yang buruk. Dua doa ini kalau bisa dihafalkan. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, kami persilahkan. Dari amal yang buruk dan hawa nafsu yang buruk. Ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo kalau ada. Jelas nopo belas? Alhamdulillah. Amal wal ahwa. Ahwa itu hawa nafsu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah. Oh, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi warridho. Ridho. Aku memohon kepadamu perkataan yang benar pada saat marah dan pada saat ridho. Pada saat ridho. Nggih, sebab ini kuwaulu tiang nek pas bunga niku lak perkataane baik-baik saja. Kita dengan saudara kita nek pas podo senenge ya ucapane apik kabeh. Tapi nek pas pore, subhanallah, kadang semua kebaikan yang pernah dilakukan diungkit-ungkit. Ya. Padahal la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan, menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyakiti orang yang kamu beri atau mengungkit-ungkitnya. Nah, tapi adung muring-muring kan juga eling zaman semono, subhanallah, metu kabeh. Makanya kita memohon kepada Allah kalimatul haq, kalimat yang benar. Saat marah ya ucapan yang benar. Nah itu masya Allah, nggak semua orang bisa. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Jelas? Alhamdulillah. Nek jelas ya kula seneng. Nek belas tak baleni dari nol. Tak remedi. Nggih. Doa ini dibaca pada waktu marah-marah atau pada Bebas. Kalau pas marah tadi, a'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Lah adapun dua doa ini dibaca di waktu-waktu mustajab agar saat pas marah yang keluar ucapan yang baik. Ya kan enek wong tua iku nek pas anak itu Masya Allah lele muga-muga sampean sukses kabeh. Wong tua di iso ngono kan ya apik. Ya kadang-kadang ciri gede koyo ngene ngerti ngono mbiyen ora tak lahir nih terus piye. Tak lebone maneh lan jenengan sing repot nggo. Iso wis nganguran wis waya metu kok dilebone nang piye terus dokter sing bingung. Ya jadi agar kita itu kalau pas marah yang keluar justru ucapan yang baik. Karena orang marah itu tadi kayak kesetanan, kayak orang gila kalau ngomong kadang-kadang. Gak dipikir madoroti, gak dipikir akibati. Ya. Terkadang ada orang tua malah mendoakan keburukan pada anaknya karena saking muringi. Ya subhanallah. Makanya ini yang kita baca. Termasuk kita memohon kepada Allah akhlak yang baik. Ya agar pas marah ya akhlaknya apik. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah kalau sudah jelas semuanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan menjadi pengingat ini buat kita. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang rugi dengan kemarahan kita. Karena kemarahan itu adalah awal dari sebuah petaka. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pertemanan dan lain sebagainya. Awal dari keburukan adalah sifat marah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Dan sebagaimana hari ini kita berkumpul di tempat ini, kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.